Halo, gue Sergi. Ramadan jadi momentum yang tepat bagi gue memperbaiki semua. Bersama Habib Hussein Jafar Al-Hadar, disinilah buat gue, lu, dan kita semua menggali hikmah, menghidupkan hati, menyuburkan iman, membuka pintu-pintu percerahan. Minal zulumati ila nur. Dalam gibah on the road menuju jalan terang. Salam warahmah. Alhamdulillah, Bib. Alhamdulillah. Masya Allah. Capek gitu ya sebenarnya. Cuman alhamdulillah kita ini selesai 1 bulan Ramadan. Kita sudah menjalaninya dan saya sedikit dan bahkan bukan sedikit malah tercerahkan sedikit demi sedikit, hari demi hari berkat beliau, berkat Habib Hussein Jafar Al-Hadar. Sebenarnya saya juga kan akhirnya belajar juga, kita saling belajar dari pengalaman kamu. Saya juga belajar banyak untuk diri saya dan untuk bahan dakwah juga. Iya, Bib. Ya, akhirnya pun saya juga awalnya masih merasa terhina sekali. Saya ini, manusia yang hina sebelum kenal Habib. Benar-benar tersesat dan zulumat sekali, gelap sekali kehidupan saya, Bib. Tapi, walaupun saya memikir, saya layak gak untuk menjalankan puasa 1 bulan ini, atau saya layak gak untuk sholat. Bahkan saya layak gak untuk mengenal Allah, Tuhan kita semua, gitu. Iya, sebenarnya kan perasaan terhina itu patut untuk kita jaga agar kita tidak pernah sombong, agar kita terus rendah hati. Adapun patut nggak kita mengenal Allah, pantas nggak kita mengenal Allah lah. Jauh sebelum itu sebenarnya justru Allah duluan yang nembak kita duluan. Malahan. Dalam salah satu hadis qudsinya, ya ibna Adam ana laka muhib fa bihaqqi alaika kun li muhibba. Wahai anak Adam, lu jangan merasa apa-apa karena sebelum gua minta lu mencintai gua, kata Allah, tapi Allah dulu yang bilang bahwa aku mencintai kamu. Memang benar, aku mencintai kamu, maka karena aku mencintai kamu, cintailah aku. Jadi jangan merasa apapun kondisinya, justru karena kita ini merasa hina, kita ini datang ke Allah seperti seorang yang kotor datang ke kamar mandi untuk kemudian kita menyucikan. Jangan, wah, gue gak pantas nih ke kamar mandi. Karena kenapa? Karena gue kotor. Lah justru tempat kamar mandi ini tempatnya orang bersihin yang kotor. Berarti memang benar-benar Sergi ini ketemu orang yang tepat. Insya Allah. Ketemu marja yang tepat. Insya Allah. Marja ini apa Bip kira-kira ya? Untuk teman-teman tahu nih, teman-teman viewers tahu nih. Sebenarnya kan dari kemarin malahan Sergi ngomong Habib ini adalah marja pemuda-pemudi tersesat. Ini tuh apa ya gitu supaya teman-teman tahu. Sebenarnya sih ini aja, kalau marja itu artinya tempat berpulang. Tapi kalau aku sih bukan marja, bukan siapa-siapa, hanya teman ngobrol aja. Teman ngobrol yang kebetulan punya sedikit yang bisa dibagikan, ya udah kita ngobrol. Seperti di bio Instagramnya Habib, bahwasanya seorang murid. Apakah semua kita bisa dibilang seorang murid ya, Bib? Iya, kita juga semua seorang murid untuk saling belajar satu sama lain apa yang kita bisa belajar. Setelah 1 bulan ini kita jalani dan saya menjalani pun sendiri atas dasar pencerahan-pencerahan dan penerangan-penerangan yang Habib berikan kepada saya dan teman-teman viewers, bahwasanya parameter saya menang dalam puasa ini apa, Bib? Ini kan udah mau 1 Syawal nih. Oke. Parameter kemenangan dalam puasa kita. Pertama, kita harus sadari bahwa parameter kemenangan itu diketahuinya dalam semua ibadah itu setelah ibadah itu selesai. Bukan saat, apalagi sebelum, tapi setelah. Kuncinya setelah ibadah itu selesai, kamu menjadi pribadi yang lebih baik atau enggak. Ketika kamu jadi pribadi yang lebih baik, maka berarti kamu sukses. Tapi kalau sama aja, tetap aja tersesat, malah semakin tersesat, itu menunjukkan walaupun kita udah berpuasa sebulan penuh, menunjukkan kita gak tahu maknanya dan gak dapat efek dari puasa itu sendiri. Nah, puasa itu kan tujuannya adalah la'allakum tattaqun, untuk mencapai ketakwaan. Takwa itu apa? Dalam ayat yang lain Allah katakan, itu dijelaskan dalam surah Ali Imran. Tolak ukur takwa itu 3. alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra
wal kadhimina ghaidha wal afina 'anil nas. Iya. Jadi kalau orang sukses puasa itu bertakwa. Takwa itu ukurannya kalau kamu kesel, kamu gak akan marah kepada orang itu. Setelah kamu gak akan marah, kemudian kamu memaafkan orang itu, dan setelah memaafkan justru kamu berbuat baik kepada orang itu. Jadi itu ukuran dari puasa kita. Dari puasa Kalau itu kita udah perangainya lebih baik, itu tandanya kita menang puasa Ramadan ini. dan utamanya adalah terkontrolnya nafsu kita. Nafsu. Untuk marah, nafsu untuk membenci, nafsu untuk membuli, dan nafsu-nafsu lain. Segala macam nafsu ya. Kalau yang kan kemarin di mobil hari kemarin tuh aku sudah install Al-Quran gitu. Jadi makin rajin aku baca Al-Quran daripada tahun kemarin di bulan Ramadan ini. Jadi yang aku pahami dari ringkasan-ringkasan Al-Quran yang aku tadaburi adalah takwa ini Allah ini memberikan fasilitas kepada orang-orang yang bertakwa. Itu maksudnya apa, Bu? Ya, artinya seseorang yang bertakwa, seseorang yang bahkan menikah, pokoknya seseorang yang berubah jadi lebih baik, Allah katakan bahwa Allah akan membantu dia. Bahkan orang yang nikah itu punya lubang rezeki baru yang khusus hanya untuk orang yang menikah. Itu menikah. Nah, itu menikah. Apalagi Bertakwa juga apalagi. Orang yang bertakwa, maka berarti dia menolong Allah. Dan siapa yang menolong Allah, maka Allah akan tolong dia. Intan surullah yang surukum. Jadi, ketika kita sudah lebih baik, karena kita sudah semakin dekat kepada Allah, dan Allah yang mengatur segala sesuatu di muka bumi ini, maka ketika kita dekat dengan Allah, maka semua urusan kita akan menjadi mudah. Allah akan bantu. Sebagaimana kita dekat dengan seorang yang kaya, paling enggak kalau urusan duit enggak ribet. Yeah. Jadi begitu. Ketika kita dekat kepada Allah, Allah ini maha segalanya, sehingga semua urusan Berarti kita kalau kita akan kompromiin atau kita konklusiin bahwasanya takwa ini menjadi kekasihnya Allah. menjadi kekasihnya Menjadi Allah. kekasihnya Allah kan kayak misalkan Sehingga Allah selalu kasihan sama kita. kita misalkan temenan sama orang jual parfum, kita wangi sama perampok, kita otomatis ngikutin hasil-hasilnya gitu. Iya. Ditraktir lah atau apa. Ini menjadi kekasihnya Allah. Iya. Dan itulah yang sebenar-benarnya kemenangan. Jadi kalau kita bicara kemenangan di hari Idul Fitri itu, kemenangan itu adalah itu. Kemenangan kita bukan kepada siapapun di luar diri kita, tapi kemenangan kita atas diri kita sendiri. Yaitu kemenangan kita atas nafsu kita, sehingga kita bisa mengendalikan nafsu kita dan tidak membiarkan dia mengontrol diri kita, tapi kita yang mengontrol nafsu itu. Oke, terakhir Bib ya. Berarti 1 Syawal ini adalah kita belum sampai puncak. Ya. Ini awal. Awal justru di depan pintu, baru buka pintu untuk melawan nafsu, segala macam nafsu dan iblis itu sendiri. Iya, jadi ini justru tantangannya, karena banyak orang yang gampang saja bertakwa di bulan Ramadan karena kondisinya mendukung. Tapi justru setelah Ramadan ini, ketika kondisi kembali normal lagi, orang kan bilangnya kalau setelah Ramadan kondisi normal lagi. Padahal yang normal itu di bulan Ramadan, kita dekat dengan Allah. Nah, tapi ketika kondisi normal lagi nih menurut sebagian banyak orang, nah saat inilah saat orang udah mulai gak puasa, orang mulai kembali maksiat. Nah, kita ikut-ikutan enggak? Kalau kita enggak, tetap kita setia pada apa yang kita dapatkan di bulan Ramadan, yaitu ketakwaan, maka berarti kita orang yang sukses. Ramadan adalah fasilitas dari Allah bagi umat manusia untuk mencapai takwa, untuk mengenal takwa, menjadi kekasihnya Allah, dan menang atas dirinya sendiri. Terima kasih banget ya Habib ya. Kayaknya sekarang udah mau menjelang azan Bib. Iya, jadi kita nanti sholat Id bareng aja. Sholat Id bareng. Aku ada masjid dekat sini, kita sholat Id. Oke, Ana siap-siap dulu, Habib juga siap-siap dulu. Kita ganti kostum. Kita sholat bareng. Ganti kostum, mantap. Kayak main bola aja. Iya, karena kan kostumnya ini rock and roll. Oke. Yuk, Sir. Pakai telat nih. Aman, Bismillah. Aman.